free ongkir ini adalah yang pertama menarik traffic terlebih dahulu, kemudian meningkatkan konversi atau orang yang berbelanja ke toko kita karena tertarik bahwa ada program free ongkir di toko kita. Nah, kalau teman-teman bisa lihat di video ini, di bagian atas ini adalah kategori produk-produk yang memiliki free ongkir atau gratis ongkos kirim. Atau kalau teman-teman lihat di produk ini, teman-teman bisa lihat ada gambar tulisan free dan ada mobil. Nah, ini mereka menggunakan media promosi, yaitu Halo, kembali lagi di channel YouTube-nya Bang Lumbu. Selamat datang buat teman-teman yang baru bergabung menyaksikan video ini. Kali ini saya mau berbagi dengan teman-teman yang ada di channel YouTube ini tentang bagaimana cara membuat free ongkir yang ada di Lazada. Nah, tujuan dari kita membuat free ongkir ini adalah yang pertama menarik traffic terlebih dahulu, kemudian meningkatkan konversi atau orang yang berbelanja ke toko kita karena tertarik bahwa ada program free ongkir di toko kita. Nah, kalau teman-teman bisa lihat di video ini, di bagian atas ini adalah kategori produk-produk yang memiliki free ongkir atau gratis ongkos kirim. Atau kalau teman-teman lihat di produk ini, teman-teman bisa lihat ada gambar tulisan free dan ada mobil. Nah, ini mereka menggunakan media promosi, yaitu free ongkir atau gratis ongkos kirim. Nah, salah satunya ini. Kemudian kita coba lihat beberapa lagi. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Nah, bagaimana cara membuat promosi free ongkir ini? Nah, teman-teman silakan saksikan video ini sampai habis. Saya akan jelaskan sampai tuntas kepada teman-teman sehingga teman-teman bisa paham cara membuat free ongkir, salah satu media promosi untuk meningkatkan traffic dan konversi di toko kita. Mari simak videonya. Pertama-tama silakan teman-teman masuk ke seller centernya. Kemudian setelah masuk ke seller center dari toko kita, teman-teman bisa langsung masuk ke bagian promosi, kemudian pilih free shipping. Ya, sekali lagi masuk ke promosi, kemudian pilih free shipping. Nah, setelah masuk ke free shipping, kita langsung masuk kepada pengaturan promosinya dengan mengklik bagian yang biru ini, buat promosi baru. Kita klik. Setelah itu kita lakukan penyetingan untuk program free ongkir yang akan kita buat di toko kita. Nah, untuk namanya teman-teman bisa tulis terserah saja, yang penting ini hanya untuk sebagai media kita untuk mengetahui program apa yang sedang kita buat di toko kita. Nah, saya bikin saja gratis ongkir April. Karena ini awal bulan April, saya bikin gratis ongkir April untuk nama promosinya. Nah, di sini ada pilihan bagaimana Anda akan mengatur promosi gratis ongkir ini. Ada dua pilihan, diatur sendiri secara manual atau diatur menggunakan smart free shipping. Nah, kalau secara manual ini kita sendiri yang menentukan, sementara kalau diatur dengan menggunakan smart free shipping ini, Lazada sendiri yang menentukan dengan ketentuan aturan dari Lazadanya. Nah, karena ini keinginannya kita ingin bikin sendiri, maka kita pilih ini. Nah, di sini ada diberikan pilihan periodenya, jangka panjang atau periode spesifik. Kalau jangka panjang ini artinya tidak ada batasnya,
ketika teman-teman aktifkan ini, bahwa selama program ini teman aktifkan, maka ini akan tetap terus aktif. Kalau periode spesifik, ini kita menentukan mulai dari tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa. Nah, biasanya baiknya itu kita memilih periode spesifik. Supaya apa? Supaya yang pertama kita lihat apakah promosi gratis ongkir kita di bulan April ini berjalan dengan baik, atau tujuannya adalah untuk media evaluasi bagi kita ke depannya. Kita mau tetap lakukan promosi ini atau merubah media promosi lainnya di toko kita. Nah, lebih baiknya saya sarankan untuk periode spesifik. Nah, ini karena mulai dari bulan April, saya mulainya untuk teman-teman ini kembali lagi kepada teman-teman. Apakah teman-teman mau program ini hanya untuk 1 minggu berjalan, 2 minggu berjalan, 3 minggu berjalan, 4 minggu berjalan, atau 1 bulan berjalan. Nah, saya biasanya langsung buat saja 1 bulan berjalan. Maka saya mulainya dari tanggal 3 sekarang sampai dengan tanggal 30. Nah, untuk waktunya teman-teman bisa tentukan. Kalau sekarang pukul 18.28, nah saya aturnya sekitar 18:33 saja. Nah, ini artinya pada tanggal 3 sekarang ini di jam 18.33 dimulai program ini, dan akan berakhir nanti pada tanggal 30 bulan April di jam 23.59. Kalau teman-teman sudah oke, merasa ini sudah sesuai dengan apa yang teman-teman inginkan waktunya, teman-teman tinggal klik oke. Nah, kemudian anggaran. Anggarannya ada pilihan tidak terbatas atau anggaran terbatas. Tidak terbatas di sini artinya tidak ada ketentuan yang teman-teman bikin di dalam anggaran promosi free ongkir ini. Nah, di sini ada pilihan anggaran terbatas. Artinya, misalkan teman-teman menganggarkan selama 1 bulan itu promo gratis ongkirnya teman-teman keluarkan budget 1 juta. Nah, di sini artinya ketika teman-teman keluarkan budget 1 juta, bisa saja belum 1 bulan berjalan karena banyak orderan dengan program ini, tetapi sudah 1 juta yang terpakai, maka program ini secara otomatis langsung selesai. Kenapa? Karena anggarannya sudah habis dikeluarkan. Ini tujuannya untuk anggaran yang terbatas. Nah, ini kembali lagi kepada teman-teman. Apakah teman-teman mau memilih anggarannya terbatas? Kalau karena mungkin punya budget tertentu untuk promosinya, teman-teman bisa bikin di sini. Bisa mulai dari 500.000, 1 juta, bahkan sampai lebih dari 1 juta. Nah, kalau saya sih biasanya bikin anggaran tidak terbatas, karena juga ini jalannya 1 bulan lamanya. Nah, itu kembali lagi kepada teman-teman. Kemudian kita lanjut ke bawah, ada kriteria tawaran. Di sini ada 3 pilihan. Pertama, jumlah item mencapai X, atau jumlah nilai pesanan mencapai X, atau tanpa kondisi. Nah, kalau jumlah item mencapai X, misalnya ketika orang berkunjung ke toko kita sudah menggunakan program promosi ini, mereka membeli misalnya minimal 2 item produk, mereka baru dapatkan program free shipping ini. Atau kalau yang di sini nilai pesanan mencapai misalnya 300.000, maka customer tersebut mendapatkan program free shipping atau gratis ongkir kirim. Atau teman-teman bisa lakukan pemilihan tanpa kondisi. Artinya di sini tidak ada aturan apapun, ketika orang datang ke toko melihat program free shipping ini ada dan mereka melakukan belanja, maka mereka secara otomatis dapatkan program free shipping tersebut. Nah, kembali lagi, sekali lagi ini teman-teman pilihannya mau seperti apa. Apakah buatnya berdasarkan item atau jumlah pesanan, atau teman-teman membuatnya berdasarkan nilai nominal uang atau belanja customer yang berkunjung ke toko, atau tanpa kondisi.
Nah, biasanya kalau saya sesuaikan berdasarkan harga dari produk di tokonya saya. Karena rata-rata produk di toko saya itu estimasinya harganya sekitar 150.000 ke atas. Nah, jadi saya bisa bikin di sini berdasarkan nilai pesanan. Itu yang biasa saya lakukan. Nah, itu sebaliknya lagi kepada teman-teman. Nah, kemudian tipe subsidi gratis ongkos kirim ini ada dua pilihan. Teman-teman bisa tentukan apakah sepenuhnya teman-teman berikan free shippingnya, biayanya teman-teman yang tanggung, atau kita hanya sebagian saja. Nah, contoh misalnya kalau Jabodetabek atau katakan ke Kalimantan, itu di luar dari Jabodetabek, biasanya itu sangat besar sekali, mungkin sekitar 45.000. Nah, teman-teman kalau menggunakan pilihan subsidi penuh, artinya ke 45.000 itu toko kita yang tanggung dari program gratis ongkos kirim tersebut. Nah, biasanya saya untuk menghemat biaya promosi, saya pilih subsidi sebagian. Artinya sebagai contoh di bawah ini. Ketika jumlah pesanan tadi saya katakan produk saya sekitar Rp150.000. Nah, ketika customer yang berbelanja di toko saya ini dengan nilai 150.000, maka mereka mendapatkan subsidi gratis ongkos kirimnya itu sebanyak 8.000. Nah, kenapa 8.000? Karena ini ketentuan dari Lazadanya sendiri. Artinya ketika nilai ongkirnya kita kasih subsidinya itu 8.000, maka akan muncul logo free shipping di toko kita. Seperti yang teman-teman lihat di awal video tadi, setiap toko yang kita lihat ada masing-masing logo free shippingnya. Nah, itu Lazada sendiri yang sudah tentukan. Nah, di sini mereka sebutkan juga nilai minimum dari subsidi untuk setiap pesanan harus 6.100. Nah, jadi terkecil itu subsidi yang kita berikan itu 6.100. Tapi jika kita ingin mendapatkan free shipping budget yang ada logonya ini, pada hasil pencarian atau yang ditampilkan di gambar di awal video tadi yang saya lihatkan, maka subsidi ongkos kirim untuk setiap pesanan harus sama dan atau lebih dari 8.000, dan harga dari setiap item harus lebih dari atau sama dengan batasan gratis ongkos kirim. Nah, makanya Lazada tentukan sendiri langsung 8.000 supaya di setiap produk-produk kita tadi ketika ditampilkan di Lazada muncul logo free shipping yang ada tulisan free dan gambar mobil ini. Nah, oke, kita sudah atur, kita udah setting. Kemudian di bawahnya itu subsidi gratis ongkir ini berlaku untuk apakah seluruh produk yang ada di toko kita atau hanya produk-produk tertentu saja. Nah, teman-teman bisa pilih. Saya biasanya pilih yang seluruh toko. Kemudian opsi pengiriman. Apakah untuk subsidi ongkos kirim ini untuk pengiriman yang standar saja atau express atau delivered by seller atau instan atau ekonomi. Nah, biasanya saya pilih yang standar saja. Dan wilayahnya sudah ditentukan, kita tidak bisa rubah-rubah, yaitu di semua wilayah Indonesia. Nah, ketika teman-teman sudah merasa sesuai dengan apa yang teman-teman inginkan untuk membuat program gratis ongkos kirim di tokonya, mulai dari namanya, waktu periodenya, kemudian anggarannya, dan jenis subsidi ongkosnya berlaku untuk seluruh toko atau bukan, kemudian jenis pengirimannya standar atau bukan. Nah, teman-teman kalau sudah merasa sudah lengkap dan sudah yakin dengan promosi ini untuk ditampilkan, teman-teman tinggal tekan submit yang ada tombol biru ini. Kita klik langsung ya teman-teman. Nah, ini ada keterangan sukses, artinya nanti bahwa produk kita ini akan menjalankan program gratis ongkos kirim. Nah, ini teman-teman bisa lihat sesuai yang sudah kita setting tadi, ini namanya gratis ongkir April.
periodenya dari tanggal 3 bulan 4 ini sampai dengan tanggal 30, dan itu mulai berjalan sekarang ini. Kita bisa lihat di sini. Ini belum dimulai statusnya ya. Kita coba refresh dulu. Oke, kita coba lihat apakah ini sudah berjalan. Kita bisa lihat di tampilan statusnya ini. Sudah berjalan ya teman-teman. Nah, mungkin itu saja yang saya bisa bagikan sama teman-teman yang tadinya bingung atau tidak tahu bagaimana cara untuk membuat promosi gratis ongkos kirim di tokonya. Teman-teman bisa lihat video ini dan praktekkan supaya teman-teman juga bisa, dan saya doakan untuk toko dan penjualannya semakin laris dan banyak terjual. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai berjumpa di tutorial video berikutnya. Bye-bye.